Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan selalu semangat. Itu harapan Ibu Rima untuk kalian. Nah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar mengenai tema pengalamanku, subtema pengalaman bersama teman, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai lambang bilangan 21 sampai dengan 40. Kita juga akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dan belajar mengenai aturan bermain. Sekarang siapkan alat tulis kalian, siapkan buku kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Ayo kita sekarang mengamati gambar yang ada di buku kamu. Nah, gambar yang ada di buku kamu adalah gambar di mana rumah Dayu tinggal. Nah, Udin, Beni, dan Edo serta Siti dan juga Lani mau bermain ke rumah Dayu. Nah, Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Nomor rumah Dayu adalah 21. Nah, mereka memperhatikan nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Nah, coba kamu perhatikan. Rumah Dayu itu nomor berapa? Ayo. Iya, nomor rumah Dayu adalah 21. Angkanya adalah 2 dan 1. Kemudian nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Ayo, di depan 21 ada nomor berapa? Iya, ada nomor 28. Nah, kemudian rumah Dayu berwarna apa? Ayo, perhatikan yang gambar nomor 21. Iya, rumahnya adalah coklat. Nah, kemudian coba kamu tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Coba kamu tuliskan secara berurutan. Mudah bukan? Setelah tadi kamu mengamati rumah-rumah yang ada di sekitar rumah Dayu di Jalan Cendrawasih, kamu tentu sudah tahu nomor-nomor rumah yang ada di sana. Dari mulai 21 sampai dengan 34 tadi. Nah, sekarang saatnya kita untuk berlatih. Kamu mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Ayo, sekarang kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, ada gambar balok di buku kamu. Gambar yang pertama adalah susunan balok. Satu susunannya 10. Kemudian ada 2 susunan ditambah lagi balok yang 1 menjadi 21. Begitu juga berikutnya, balok berikutnya 22, 23. Nah, sekarang kamu lanjutkan. Coba kamu hitung baloknya, kemudian kamu tulis lambang bilangannya. Kamu boleh melanjutkan menghitung balok-balok yang ada di buku kamu. Kamu tuliskan lambang bilangannya sesuai dengan balok yang kamu hitung. Nah, mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Tentunya dengan lebih benar dan hati-hati menghitungnya dan lebih teliti. Setelah tadi kamu menghitung banyaknya beberapa balok, kemudian kamu tulis lambang bilangannya. Sekarang kamu boleh mencoba kembali. Cobalah kamu menyusun atau melengkapi bilangan apa saja yang belum ada di dalam kotak yang ada di buku kamu. Nah, di situ ada angka 22 yang warna pink. Kemudian sebelum angka 22 ada angka berapa yang hilang yang belum tertulis. Coba kamu lengkapi bilangan yang belum ada. Kemudian kamu susun garis bilangannya dari mulai bilang 21 dan seterusnya. Nah, mudah bukan? Kamu boleh mencobanya. Setelah kamu tadi mencoba untuk melengkapi lambang bilangan, saatnya sekarang kita membaca. Nah, ada percakapan di buku kamu, yaitu Siti dan teman-temannya. Mereka sedang bermain di teras rumah. Nah, percakapan ini kita baca sama-sama ya. Ada apa Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Beni merusak rumah-rumahanku. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku.
Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Benny. Betul, ayo sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Ya Benny, saya juga minta maaf telah marah-marah kepada kamu. Ayo kita bermain lagi. Nah, dari percakapan tadi adalah ada teman Siti, Benny dan Udin yang bertengkar. Nah, kemudian mereka marah-marahan. Kamu tidak boleh seperti itu, bermain dengan teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh merusak permainan teman, harus hidup dengan rukun supaya pada saat bermain itu lebih menyenangkan. Dan ingat, bila kamu salah, kamu harus meminta maaf kepada temanmu. Dan bila temanmu sudah minta maaf, kamu harus memaafkannya. Itu adalah sikap yang baik. Ayo, kamu amati kembali gambar yang ada di buku kamu. Tadi Udin dan Benny sudah berbaikan. Akhirnya mereka bisa bermain bersama. Nah, tadi apa yang membuat mereka berbaikan tadi apa? Ayo, kamu boleh menjawabnya. Kemudian, apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Tadi dari kisah dialog yang kita baca. Kemudian, apa yang diucapkan Benny saat berbaikan? Ayo, apa? Siapa yang tahu? Kamu boleh menuliskannya. Kemudian, apa yang Udin ucapkan setelah Benny meminta maaf? Nah, coba kamu tuliskan sambil kamu amati gambarnya. Nah, sekarang, ayo Ibu Rima ingin mengajak kamu untuk berpikir berdasarkan gambar yang ada di buku kamu. Nah, percakapan tadi Udin dan Benny. Maafkan aku Udin, aku telah merusak mainanmu. Nah, iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, Benny meminta maaf pada Udin atas kesalahannya. Dan juga Udin memaafkan Benny. Udin dan Benny melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada temanmu yang meminta maaf? Ayo, seperti Udin dan Benny tadi. Kalau ada temanmu yang minta maaf, apa yang harus kamu katakan? Iya, kamu mengatakannya, iya saya maafkan. Nah, itu adalah kalimat kamu ketika memaafkan temanmu yang bersalah. Sekarang coba kamu lengkapi kalimat permintaan maaf atau tanggapan dari cerita yang ada di buku kamu. Nah, seperti Udin dan Benny tadi. Nah, contohnya di atas. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, gambar paling atas, dia tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Nah, kemudian jika temanmu sudah minta maaf, apa yang kamu ucapkan? Coba sekarang kamu tuliskan. Mudah bukan? Ayo kamu tuliskan sekarang. Ayo sekarang kita membaca kembali bacaan yang ada di buku kamu. Kita baca bersama ya. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, itu adalah tadi bacaan di mana pada hari libur Siti dan teman-temannya bermain petak umpet. Tapi ingat, pada saat bermain ada aturan yang harus kita taati supaya permainan kita menyenangkan. Misalnya, kita bermain tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berebut mainan bersama teman, dan lebih utama kita tidak boleh curang. Kita harus jujur dan juga sportif. Nah, itu adalah aturan-aturan dalam permainan yang harus kita taati. Nah, kemudian setelah tadi kamu membaca bacaannya,
Coba sekarang saatnya kamu berlatih. Kamu isi yang ada di buku kamu. Aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah. Nah, kamu boleh menanyakannya kepada temanmu. Atau karena sekarang kamu masih belajar di rumah, kamu boleh menanyakannya kepada adik kakakmu. Kemudian tuliskan nama temanmu yang kamu wawancarai atau yang kamu tanyai. Dan juga jawaban mereka di buku kamu. Mudah bukan? Ayo kamu lakukan sekarang. Setelah tadi kamu membuat wawancara mengenai aturan bermain, sekarang coba kamu berlatih lagi untuk bercerita. Kamu ceritakan kegiatan-kegiatan tadi baik kepada gurumu maupun kepada teman dan orang tuamu dengan lengkapi ceritamu dengan gambar. Nah, seperti yang ada di buku kamu. Nah, mudah bukan? Kamu tulis kegiatannya, kemudian kamu gambarkan. Nah, tentunya lebih menyenangkan. Ayo, kamu lakukan sekarang. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama mengenai lambang bilangan 21 sampai dengan bilangan 40. Nah, tentunya kamu sudah mengenal lambang bilangan tersebut. Kita juga tadi sudah belajar bersama mengenai aturan saat bermain. Nah, salah satunya adalah bermain harus jujur dan tidak boleh berkelahi. Kemudian, kita juga sudah belajar tadi mengenai permintaan maaf. Jika kita bersalah, kita harus minta maaf. Dan jika teman minta maaf, kita harus memaafkannya. Nah, tanpa terasa, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini boleh menambah pengetahuan kamu dan membuat kamu semakin pintar. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.